Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Isi Ngaji, sedang rame di media sosial, terkhusus di YouTube dan di TikTok, terkait polemik rencana siapa penyaliban Yesus. Di sini sebelumnya kami tidak begitu tertarik untuk membahas ini. Tetapi ada seorang non-muslim yang menyangkut pautkan antara penyaliban, mau itu disalib oleh Dul Komeng sekalipun, atau pendukung Prabowo, katanya seperti itu. Ini hemat kami sangat naif tatkala ada non-muslim yang mengatakan seperti itu. Karena polemik ini ada dua kemungkinan yang dibahas oleh non-muslim. Apakah itu rencana Allah gitu ya, atau yang kedua rencana iblis. Sekali lagi, saya sendiri tidak tertarik untuk membahas ini. Tetapi karena ada non-muslim yang mengatakan mau itu disalibkan oleh pendukung Prabowo, kenapa dibawa-bawa pendukung Prabowo? Kenapa harus dibawa-bawa begitu ya? Aneh dan sangat menggelitik gitu. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana pernyataan dari orang ini yang katanya kalau saja penyaliban itu dikaitkan dengan pendukung Prabowo ya kabilah. Ada-ada saja. Baik, silakan ya Kak. Apa? Karena masalah siapa yang merancangkan Yesus naik ke kayu salib itu, entah kamu mengatakan itu Dul Komeng kah atau pendukung Prabowo kah, rencana siapakah itu nggak merusak iman. Dan nggak perlu juga orang lain menyerang Edis TV karena omongannya kayak begitu. Baik, Sobat Isi Ngaji, kalau misalkan kita melihat video-videonya yang beredar di media sosial, itu ada kubu yang pertama menolak konsep rencana iblis. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa ini adalah rencana iblis. Jadi ini kubu yang kedua. Artinya dalam hal ini berbeda pandangan, berbeda pendapat terkait rencana siapa Yesus disalibkan. Sekali lagi, disclaimer terlebih dahulu, kami tidak akan masuk ke ranah ini. Karena silakan saja, ini adalah keyakinan mereka dan kepercayaan mereka. Tetapi yang jadi disayangkan di sini kok malah dibawa pendukung Prabowo gitu. Kan tidak nyambung ya kafilah. Walaupun memang di satu sisi Edi Sidabutar ini oleh pendeta MYM habis bahkan disesatkan ya ikhwah. Sangat luar biasa gitu. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana isi dari videonya. Silakan. Setuju kalau kamu mau sesat sama Edis, silahkan. Saya tidak melarang kamu. Cuma tugas saya hanya mengatakan ajaran yang diajarkan Edis, ajaran sesat. Ya, saya baca ulang ya. Maka dari itu saya sebagai anak muda, saya setuju dengan Edis TV karena penyaliban Yesus itu benar-benar keinginan daripada iblis. Bukan maunya Bapa. Bapa maunya Yesus taat kepada kematian yang diingini iblis supaya berhenti menyampaikan kebenaran. Saya stop dulu sampai di sini. Sesat macam apa lagi yang kau lakukan ini? Jadi kau kira Allah Bapa bekerja sama dengan iblis? Ini saya baca ulang ya. Edis, akhirnya saya harus ngomong kepada Edis ini. Edis, kalau kau tidak bertobat, kau akan menyesatkan lebih banyak orang lagi. Bertobat kau Edis. Ini yang ikut kau ini yang kirim WhatsApp kepada saya ini sesat dari awal sampai akhir. Saya bongkar WhatsApp-nya ini sesat semua isinya. Menyepelekan Alkitab, dikira kalau hanya ngajarkan Alkitab orang pindah agama. Sekarang dia ajarkan kesesatan berikut lagi. Kesesatan yang diturunkan oleh kau Edis. Ya, saya baca ulang ya. Karena penyaliban Yesus itu benar-benar keinginan daripada iblis, bukan maunya Bapa. Bapa maunya Yesus taat. Padahal perhatikan baik-baik. Bapa maunya Yesus taat kepada kematian yang diingini iblis. Gila benar ini ajaran sesat luar biasa. Jadi Bapa mau supaya Yesus taat kepada keinginan iblis untuk mati. Bertobat kamu ini. Kamu sesat itu. Baik, Sobat Isi Ngaji, biarkan ini menjadi polemiknya non-muslim. Tetapi kami di sini akan menjelaskan versi bagaimana penyaliban di dalam Islam. Sebetulnya penyaliban di dalam Islam itu sangat mudah untuk diterima dan memang ini tidak menjadikan kontradiksi. Jadi apakah ini rencana A, rencana B, atau rencana C? Tidak seperti itu. Justru ini sangat-sangat mudah untuk dipahami dan sangat masuk akal. Al-Quran sudah sangat jelas memberitakan dan mewartakan kepada kita semua terkait penyaliban
Isa alaihissalam. Yang pertama, orang Yahudi itu merencanakan untuk menjadikan Yesus atau Nabiullah Isa alaihissalam disalib. Kenapa? Kalau bahasa kitanya gini, jadi orang Yahudi ini sangat ingin dan berkehendak untuk membunuh Nabiullah Isa alaihissalam karena ajaran yang dibawa oleh Nabiullah Isa alaihissalam, sehingga menggeser pamor orang-orang Yahudi, sehingga tokoh-tokoh di agama Yahudi itu mereka kalah saing lah begitu, di mana Nabiullah Isa alaihissalam mendeklarasikan sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala, tapi di satu sisi orang-orang Yahudi tidak menerima atas kenabian Nabiullah Isa alaihissalam, yang pada akhirnya Nabiullah Isa alaihissalam hendak ingin disalibkan oleh orang-orang Yahudi. Sekali lagi, ini berdasarkan dalam perspektif Islam, jadi bukan di luar agama Islam. Nah, setelah itu orang-orang Yahudi ini merencanakan penyaliban Nabiullah Isa. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabiullah Isa alaihissalam. Sedangkan yang ada di dalam salib itu, di atas salib itu adalah seseorang yang kemudian diserupakan, yakni Yudas Iskariot. Jadi bukan Nabiullah Isa alaihissalam, di mana Nabiullah Isa sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Nah, artinya yang merencanakan kejahatan ini, yang merencanakan pembunuhan ini adalah imam-imam Yahudi atau tokoh-tokoh Yahudi, kemudian dibantu dengan orang Romawi dan sebagainya untuk mentiadakan nyawa Nabiullah Isa alaihissalam. Tetapi Nabiullah Isa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Isa diangkat oleh Allah Jalla Jalaluh, sehingga dalam proses penyaliban yang disalib itu bukan Nabiullah Isa, tetapi yang diserupakan dengan Nabi Isa. Sehingga wa qaulihim, orang-orang Yahudi mengatakan, sesungguhnya kami sudah membunuh Isa alaihissalam, anaknya dari Maryam. Padahal wa ma qatalu wa ma salabuhu, sejatinya mereka itu tidak membunuhnya dan tidak menyalibkan Nabiullah Isa alaihissalam. Nah, jadi dalam pandangan Islam tidak ada pandangan yang kedua. Dalam Islam itu ya cuman itu saja. Jadi Nabiullah Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang-orang Yahudi itu tidak membunuhnya dan yang kedua tidak menyalibkannya. Nah, jadi sangat jelas ya di dalam kitab suci Al-Quranul Karim terkait siapa yang disalibkan. Nah, adapun yang disampaikan oleh non-muslim ini yang katanya entah itu rencana pendukung Prabowo itu kan tidak masuk akal ya tidak masuk akal. Makanya memberikan analogi itu ya harus masuk akal juga gitu. Tapi di satu sisi edisi Dabutar ini oleh kebanyakan ya, bahkan saya lihat pendeta-pendeta yang sudah tua juga, pendeta-pendeta yang senior juga mengatakan bahwa ajaran atau yang kemudian disampaikan oleh edisi Dabutar ini adalah kekeliruan menurut mereka. Tetapi dalam hal ini sekali lagi kami tidak masuk karena itu adalah keyakinan mereka, silakan saja. Tetapi yang bikin menggelitik di sini, kenapa non muslim ini membawa-bawa pendukung Prabowo? Ini aneh-aneh saja ya Kamila, sangat-sangat aneh, dan ini tidak make sense, tidak masuk akal begitu ya. Nah, biarkan ini menjadi polemik non muslim di sana, biarkan ini menjadi perdebatan non muslim di sana. Ya, kita meyakini apa yang selama ini kita yakini, bahwa dalam Al-Quran seperti ini, maka kita meyakini Al-Quranul Karim sebagai sumber petunjuk umat Islam tentunya. Kamila, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga hal ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Aku qouli hadza, ala pemini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.